Ada kabar yang mengejutkan ya, proses pemberkasan CPNS, P3K non-guru maupun P3K guru ini bakalan molor. Apakah SK CPNS maupun SK P3K-nya juga akan molor? Simak video selengkapnya berikut ini. Saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Di sini merupakan channel yang mengupas tentang Pranata Komputer, seleksi CPNS, P3K, pemberkasan hingga latsar CPNS. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terbaru seputar update pemberkasan CPNS maupun P3K, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu update informasi di channel ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CPNS 2021 dan P3K 2021 tentunya sudah tidak sabar lagi ya ingin mengetahui progres pemberkasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan update progres pemberkasan di beberapa kantrek BKN di Indonesia. Oke, langsung saja kita menuju kantrek yang pertama ya, yaitu kantrek 1 Yogyakarta. Di websitenya yogyakarta.bkn.go.id kita diberikan file update berupa file Excel yang dapat kita akses secara langsung. Nah, pada file tersebut terlihat ada 3 jenis berkas yang diperiksa oleh tim verifikator BKN, yaitu berkas CPNS, berkas P3K non-guru, dan P3K guru. Perhatikan teman-teman pada kolom persentase penyelesaian. Pada CPNS, P3K non-guru, dan P3K guru terlihat persentase berkas yang telah selesai diverifikasi BKN. Pada kolom berkas CPNS, persentasenya sebagian besar instansi masih 0%. Dari total di seluruh kantrek 1 BKN, ini masih 3,18%. Padahal ini update tanggal 18 Februari 2021. Padahal ini update tanggal 18 Februari 2022. Data tanggal 14 Februari 2022 kemarin aja ini baru 2,07%. Jadi dalam waktu 4 hari ini hanya ada progres 1,11%. Satu-satunya instansi yang akan tepat waktu selesai pemberkasannya adalah Kabupaten Sleman, lainnya dipastikan molor. Begitu juga SK CPNS-nya juga akan molor. Oke, kita tahan dulu ya. Di akhir video nanti saya akan jelaskan beberapa alasan penyebabnya. Kemudian kita beralih ke kolom berkas P3K non-guru. Di sini sudah nampak ya progresnya ya. Hampir selesai, yaitu 90,87% itu update 18 Februari 2022. Sementara data 14 Februari 2022 ini baru 85,99%. Artinya dalam jeda waktu 4 hari ini sudah ada progres 4,88% pada P3K non-guru. Bahkan informasi yang saya terima per bulan Februari ini sebagian sudah ada instansi yang P3K-nya sudah masuk kerja. Adapun instansi yang sudah selesai yaitu Pemprov DIY, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Surakarta. Adapun instansi yang saat ini persentase penyelesaiannya antara 75 sampai 99%, ini seperti Pemprov Jawa Tengah ya, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Wonogiri diprediksi tanggal 22 Februari nanti akan selesai dan 1 Maret 2022 nanti ini sudah terbit SK P3K-nya. Berikutnya kita beralih ke persentase penyelesaian pada P3K guru. Berbeda dengan berkas CPNS dan P3K non-guru, berkas P3K guru agaknya masih slow banget ya.
Terlihat dari total persentase penyelesaian hanya sebesar 1,45% saja, itu pun update tanggal 18 Februari 2022. Sementara data sebelumnya yaitu 14 Februari 2022 ini hanya 0,71% penyelesaiannya. Atau dalam waktu 4 hari ini ada kenaikan 0,74% penyelesaiannya. Jadi kalau kita melihat datanya, ini satu-satunya instansi yang diprediksi akan selesai P3K gurunya adalah Pemkot Yogyakarta, karena progres penyelesaiannya sudah mencapai 96,62%. Oke, sekarang kita beralih ke Kanrek 10 BKN Denpasar. Di sini terlihat data CPNS dan P3K ini dipisah sehingga lebih memudahkan kita ya. Namun sayangnya untuk P3K tidak disebutkan apakah ini P3K non-guru atau P3K guru. Tetapi kalau dilihat dari jumlah usul yang masuk, nampaknya ini data P3K non-guru ya. Secara umum, nih P3K non-guru ini progres pengerjaannya masih 27,1%. Pada data ini hanya beberapa instansi yang sudah 100%, antara lain Pemprov NTT, Kabupaten Belu, Kabupaten Sika, Kabupaten ND, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sementara ada beberapa instansi yang sudah lebih dari 75% proses pemberkasannya, di antaranya Pemprov Bali, Kabupaten Klungkung, Pemkot Denpasar, Pemkot Bima, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Saburai Jua, dan Kabupaten Malaka. Nah, instansi-instansi di Kanrek 10 BKN Denpasar yang saya sebutkan ini, insya Allah SK P3K-nya sudah bisa turun nanti TMT 1 Maret 2022. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan pemberkasan CPNS-nya yang progres verifikasinya ini masih 0% ya. Ini artinya belum ada satupun berkas yang diperiksa oleh BKN. Beberapa instansi pun ada yang belum mengusulkan pengajuan NIP CPNS. Saya kurang tahu ya ini alasannya seperti apa kok sampai detik ini beberapa instansinya belum mengumpulkan pengajuan NIP CPNS. Sekarang kita beralih ke Kanrek 4 Makassar. Berdasarkan data update 18 Februari 2022, data CPNS dan data P3K agaknya dicampur ya, sehingga kita nggak tahu berapa persen berkas CPNS yang sudah diverifikasi dan berapa berkas persentase P3K yang sudah diverifikasi. Nah, berdasarkan update pemberkasannya, ada beberapa instansi yang selesai verifikasinya 100%, seperti Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sementara yang pertanggal 18 Februari 2022 kemarin, ini sudah mencapai 75-99%, insya Allah 22 Februari nanti sudah selesai verifikasinya 100%. Instansi tersebut antara lain Kabupaten Luwu, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Morowali. Nah, instansi-instansi yang saya sebutkan tadi di Kanrek 4 Makassar, insya Allah SK CPNS-nya bisa terbit TMT 1 Maret 2022. Sementara yang progresnya masih di bawah 75%, ada kemungkinan nanti bisa mundur 1 bulan. Sekarang kita beralih ke Kanrek 3 Bandung. Untuk verifikasi berkas CPNS, baru beberapa instansi yang sudah selesai 100%. Di antaranya Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Instansi-instansi tersebut diprediksi SK CPNS-nya akan terbit TMT 1 Maret 2022. Sementara instansi lain ini progresnya masih 0 ya, sehingga diprediksi akan molor TMT SK CPNS-nya. Kemudian kita beralih ke P3K non-gurunya. Berdasarkan data, ini sudah 100%, instansi sudah selesai progres pemberkasannya, sehingga SK P3K-nya bisa TMT 1 Maret 2022. Selanjutnya kita bahas
P3K Guru tahap 1. Nah, di sini berdasarkan data yang masuk ini baru Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kota Banjarmasin yang sudah selesai. Sehingga diprediksi SK P3K gurunya ini akan terbit TMT 1 Maret 2022. Sementara instansi lainnya ini masih dalam proses dan kemungkinan akan mundur dari jadwal sebelumnya. Sekarang kita beralih ke Kanrek 13 Banda Aceh. Berdasarkan progres penetapan NIP per tanggal 13 Februari 2022 ya, ini update terakhir dari instansi BKN tersebut, ini secara umum masih 0% progresnya. Bahkan baru 5 instansi yang mengajukan berkas penetapan NIP-nya, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Simelewe, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Nagan Raya. Instansi lainnya ini belum mengajukan usulan penetapan NIP-nya, sehingga bisa diprediksi SK CPNS-nya TMT-nya akan molor dari jadwal seharusnya. Berikutnya kita bahas lagi progres penetapan NIP formasi P3K-nya. Tidak disebutkan ya, ini P3K guru atau P3K non-guru. Namun kalau dilihat dari angkanya, angka jumlah formasinya, nampaknya ini P3K non-guru ya. Berdasarkan data, ini hanya Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Barat yang sudah 100%. Sementara yang progresnya di atas 75% yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, instansi-instansi yang saya sebutkan tadi diprediksi SK P3K-nya akan bisa terbit ya TMT-nya 1 Maret 2022. Sekarang kita beralih ke Kantrek 7 Banjarmasin. Berdasarkan data terakhir yaitu 14 Februari 2022, rata-rata instansinya masih di bawah 50%, baik formasi P3K maupun CPNS-nya. Jadi bisa diprediksi hampir semua instansi di Kantrek 7 Banjarmasin akan mundur dari jadwal yang seharusnya. Untuk kantrek-kantrek lain sejauh ini belum ada data yang bisa diekspos ya. Kemungkinan besar progresnya hampir sama dengan kantrek-kantrek yang lain. Bagi teman-teman yang melamar di instansi pusat pun nasibnya masih sama kok. Sama-sama progresnya terlambat. Sekarang mungkin teman-teman banyak yang tanya ya, kenapa sih proses pemberkasan CPNS ini berjalan dengan molor? Nah, ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, ini proses pemberkasan P3K non-guru ini lebih diutamakan dibanding pemberkasan CPNS. Sementara pemberkasan P3K guru ini akan diproses paling akhir ya, setelah pemberkasan CPNS. Hal ini wajar ya, karena pemberkasan P3K guru ini sebenarnya berkasnya sudah dimulai di akhir tahun kemarin, dan saat ini beberapa instansi ini belum selesai. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan jumlah paparan Omikron ya, sehingga memaksa BKN untuk melakukan pelayanan secara daring dan pemberlakuan WFH sesuai dengan pemberlakuan level PPKM di masing-masing daerah. Nah, ini tentunya akan mengurangi performa ya pemberkasannya. Selain itu, saya amati ya, setiap hari Sabtu dan Minggu nampaknya tidak ada progres verifikasi berkas alias tidak ada progres. Sehingga ini akan memperlambat proses pemberkasannya. Mungkin teman-teman tanya ya, Mas bagaimana sih cara kita menghadapi situasi tersebut? Ada beberapa cara ya untuk teman-teman agar bisa menghadapi situasi ketidakpastian ini. Yang pertama, teman-teman tetap tenang ya, karena proses verifikasi berkas ini masih berlangsung di kantrek BKN masing-masing. Isi kegiatan teman-teman dengan membaca peraturan-peraturan seputar PNS, Lacar, jabatan fungsional, dan lain-lain. Informasi aja, ini saya sedang membuka kelas Dupa khusus bagi teman-teman CPNS Formasi 2021 yang mengambil jabatan peranata komputer. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang cara membuat Dupa, cara mengumpulkan angka kredit, sharing perjalanan karir di dunia peranata komputer, dan masalah lain yang sering dihadapi peranata komputer, teman-teman bisa ikut di kelas Dupa peranata komputer. Untuk linknya saya taruh di bawah ya. Yang kedua yaitu nomor teman-teman, nomor WA harus tetap aktif ya.
terutama nomor yang dicantumkan di saat pemberkasan. Nah, pastikan selalu dalam keadaan on dan bisa dihubungi sewaktu-waktu karena proses verifikasi berkas masih berlangsung di kantor BKN. Diusahakan juga jangan keluar kota 1 bulan ke depan ya untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada WA atau pesan dari instansi teman-teman. Kemudian yang ketiga, jika sampai dengan akhir bulan Februari 2002 nanti ini belum ada kabar tentang progres pemberkasan, teman-teman boleh kok menanyakan ke instansinya ya tentang proses penetapan NIP-nya sudah sampai di mana. Ini merupakan hak teman-teman ya untuk menanyakan selama proses yang dijanjikan sudah melewati batas waktu. Kemudian yang keempat, ini bagi teman-teman yang belum resign, nanti diharapkan paling akhir ya, resign ini awal Maret. Sehingga di akhir Maret ini lebih baik teman-teman sudah benar-benar resign. Oke, sekian dulu yang bisa saya berikan penjelasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share video ini ke sosial media kalian masing-masing. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.